Buka sekotak bir baiklah tunggu sebentar ya ini. Bos. Cewek ini lumayan ya. Benar juga bagaimana kalau kita temani dia minum 2 gelas. Ide yang bagus. Ayo teman-teman. Kamu ngapain kembalikan? Jangan buru-buru. Malam-malam sendirian makan di sini. Bosan banget temani kita. Makan bareng benar. Cantik kita makan malam bareng. Nanti aku ajak kamu ke sana main yang seru. Aku bilang sekali lagi. Kamu kembalikan HP-ku. HP-nya di sini kalau berani ambil. Pukul aku. Apa maksudnya ini mabuk ya? Sakit-sakit tolong-tolong. Keluarkan HP-nya. Ini. Laki-laki gede ganggu cewek pergi. Tunggu. HPMU kembalikan. Terima kasih. Aku linyawan kamu. Wuju. Barusan terima kasih banyak ya. Mau minum bareng? Tidak usah kamu cewek. Malam-malam jangan keluyuran Ruili, ini kota perbatasan. Aku juga nggak nyangka aku dari Lianjiang. Aku dulu tinggal di sini tapi sudah lama pergi. Oh ya, kamu besok ada waktu nggak, bisa nggak? Ajak aku ke suatu tempat, aku sudah lama pergi. Aku takut nggak ketemu jadi. Maaf, aku besok ada urusan, gak ada waktu. Kamu pulang cepat. Aku? Uangnya nggak usah dikembalikan. Kepala persiapan acara penghargaan sudah selesai semua. Suruh Wuju datang ke sini. Dia kayaknya izin. Apa maksudnya kayaknya? Ya izin, panggil dia ke sini, siap. Kenapa izin? Agak nggak enak badan. Minum alkohol segitu bisa enak badan. Kamu bilang badanmu bau alkohol. Kamu lagi patah hati ya? Aku kan kamu tahu bahkan pacar aja nggak punya. Aku baru aja nangkep bandar narkoba. Senengnya sampai kelewatan. Aku kasih tahu ya, manggil kamu ke sini nggak ada maksud lain. Besok upacara penghargaan bakal dimulai. Kamu itu orang penting. Jadi semangat ya. Kamu kan ketua tim SWAT. Kalau kamu bikin masalah, lihat deh aku bakal ngapain ke kamu. Oke, buruan minum tehnya, udah siap.
Depan ada situasi kalian berdua siap-siap. Bos, di sebelah sana ada yang aneh. Teman-teman semuanya jatuh. Obati luka teman cepat. Ya. Sanju. Tehnya udah siap. Matahari terbit dari barat. Datang tanpa diundang ya. Nemu aku karena dia ya. Benar-benar nggak nyangka. Zhou Feiyu ini. Dulu kan teman seprofesi kita. Zhou Feiyu sama aku 7 tahun sekelas di Universitas Hukum. Prestasi belajarnya bagus banget dan dia juga ketua OSIS di Fakultas Kriminologi, masa depan cerah. Pas mau lulus gara-gara berantem dia dikeluarin dari sekolah. Tapi aku masih nggak percaya dia orang jahat apalagi bandar narkoba. Aku cuma pengen nyelidiki ini sampai jelas. Orang ini jangan kamu urus. Kasus ini banyak banget kejanggalannya, waktu itu aku jelas-jelas ngerasa Feiyu kakak itu nyelamatin aku nahan tembakan buat aku. Aku bilangkan orang ini jangan kamu urus. Kenapa? Karena dia udah ngaruhin kamu. Ngaruhin kondisi kamu, ngaruhin kerja kamu. Masyarakat ini lagi berkembang. Jadi wajar aja kalau orang berubah. Kamu lihat aja, kita udah berapa banyak kasus narkoba yang kita tangkep. Mana ada yang dari lahir jadi bandar narkoba. Gini aja. Aku kasih kamu cuti seminggu. Atur diri kamu baik-baik, atur pikiran kamu. Kerja keras basmi penjahat. Dengar nggak? Dengar. Ayo jalan. Tutup pintu. Halo bos, Kuang, ini aku. San Kuan. Aku mau ngomong sesuatu nih. Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Hati-hati, aku minta tolong cari orang bukan main game, lihat baik-baik. Tenang aja, soal gini aku ahlinya. Udui, kita harus ngomong jujur dulu nih. Kalau sudah sampai di Liangjiang, jangan bikin masalah ya. Ditemukan. Lihat. Sia-sia semua usaha kita.
Karena gugurnya kawan Zhou Feiyu, operasi penangkapan Wan Yanbin gagal. Selama ini, aksi kita terhadap sindikat narkoba Wan Yanbin seketika kembali ke titik nol. Karena kelalaianku, kawan Feiyu sampai gugur. Aku merasa sangat bersalah. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Menurutku kecelakaan ini tidak sesederhana itu. Bagaimana hasil penyelidikan di pihakmu? Semua anggota yang ikut aksi sudah kuselidiki. Mereka sebelum dan saat aksi tidak ada kontak dengan pihak luar. Lalu bagaimana kawan Zhou Feiyu bisa terbongkar? Yang tahu identitas Zhou Feiyu hanya kamu dan aku. Saat ini, aku belum tahu. Tapi aku yakin pasti ada hasilnya. Mungkin. Tapi kawan Zhou Feiyu sudah gugur. Penyelidikan terhadap Wan Yanbin juga sia-sia. Di permukaan Wan Yanbin ini sangat mencolok. Tapi sebenarnya dia sangat hati-hati. Dia tidak pernah berdagang narkoba di dalam negeri, apalagi turun tangan langsung. Kesempatan langka ini sampai dia bisa kabur. Kedepannya mungkin akan lebih sulit menangkapnya. Tingkat kesulitannya akan meningkat. Dia itu rubah. Aku yakin cepat atau lambat dia akan menunjukkan ekornya. Sekarang aku mau lakukan dua hal. Pertama, mengumpulkan kekuatan lagi. Segera mulai penyelidikan baru terhadap sindikat Wan Yanbin. Aku ingin mengaktifkan tim khusus dari Divisi 11. Divisi 11 ya. Aning dan Zhao Yelei meskipun masih muda, tapi punya pengalaman yang banyak. Meskipun belum pernah menjalankan misi anti-narkoba di luar negeri, mereka bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Yang kedua, aku pikir, untuk mengaktifkan kembali mata-mata. Guru kupu-kupu narkoba terkenal jahatnya. Apa Tim An tidak akan dalam bahaya? Tenang saja meskipun ada 10 kupu-kupu narkoba. Bukan lawan Tim An. Pak, tolong berhenti di pinggir. Kenapa? Pak, saya mau turun. Kenapa tadi tidak turun? Orang tua reaksinya lambat. Jangan bergerak, diam, jangan bergerak. Diam.
Tim Zhao. Tim An. Kedua bandar narkoba itu sudah mengaku. Nenek itu adalah kupu-kupu narkoba. Dan pria itu, dia adalah bandar narkoba lokal dari kota Liangjiang. Dia mengaku banyak temannya. Kerja bagus, teruskan. Tim An, bagaimana kamu tahu nenek itu adalah bandar narkoba saat kita naik mobil? Wanita itu lebih gugup daripada nenek. Ada orang asing naik mobil. Gugup dengan barangnya adalah reaksi alami. Tapi nenek itu terlihat tenang. Tapi pikirannya ada di tas narkoba. Tim An memang Tim An. Tidak menyangka kupu-kupu narkoba ternyata seorang nenek. Terlihat baik tidak tahu sudah berapa orang yang dibunuhnya. Ini yang disebut tahu orang tapi tidak tahu hatinya. Tingkat kegilaan para bandar narkoba ini hanya tidak terpikirkan. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Tim An lagi-lagi berjasa. Kapan aku bisa seperti dia? Penuh dengan jasa. Tim An bukan orang biasa, keluarganya 3 generasi. Semua adalah elit polisi, umur 16, sudah masuk universitas kepolisian. Saat kuliah dia sudah juara. Setelah lulus terus memecahkan kasus besar. Menjadi kebanggaan kota Liangjiang kita. Bandingkan denganmu, lupakan saja. Hebat dalam memecahkan kasus, wajahnya juga awet muda. Terlihat lebih muda dariku, benar-benar membandingkan orang bikin kesal. Di depan sana. Sekarang mal sedang diskon. Kita harus buru-buru pergi, iya kan? Ibu. Tim An, kasus kupu-kupu beracun juga sudah terungkap. Malam ini kita rayakan. Lupakan saja, Wan Yanbin belum tertangkap. Masalah ini tidak bisa kamu selesaikan dengan terburu-buru. Wan Yanbin juga memiliki kehebatannya sendiri. Kebiasaan dia tidak bertransaksi narkoba di daratan. Membuat kita sulit menemukan bukti untuk menangkapnya. Aku tidak percaya dia tidak akan membuat kesalahan sama sekali. Benar-benar baik. Ada apa? Polisi lalu lintas mengatakan mereka menangkap seseorang yang menyetir dalam pengaruh narkoba. Es biru di dalam mobilnya.
Kalau aku tidak salah ingat ini mungkin pertama kalinya kita menemukan es biru di Jiangjiang. Pertama kalinya. Kamu benar-benar jitu, seperti dewa ramalan. Sepertinya sekarang kasus kupu-kupu beracun di tangan kita. Harus kita serahkan ke pihak lain. Selama bisa menangkap bandar narkoba siapapun yang mengambil alih tidak masalah. Lagi pula dibandingkan dengan Wan Yanbin, kupu-kupu beracun hanyalah ikan kecil. Akhirnya kita bisa menemukan bukti kuat terhadap keluarga Wan. Bos Kuang. Apakah kamu yakin ini es biru? Ya, sebelum datang ke sini, aku sengaja pergi ke departemen forensik, memastikan bahwa itu benar-benar es biru tanpa kesalahan. Bagus sekali. Sungguh seperti melihat cahaya setelah kegelapan. Meskipun terakhir kali kami menyita banyak narkoba, tapi kami tidak mendapatkan bukti kejahatan Wan Yanbin. Aning, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Tapi ketika kamu pergi ke perbatasan untuk memusnahkan narkoba, kamu tidak membawa kami. Itu karena pekerjaan anti narkoba di Jiangjiang tidak bisa lepas dari kalian. Namun aku sudah melaporkan kepada kepala polisi. Kedepannya kasus khusus es biru akan diserahkan kepada tim ke-11. Aku akan mengumpulkan para elit dari berbagai daerah untuk membentuk tim khusus es biru. Aning, mulai hari ini kamu akan berhadapan langsung dengan bandar narkoba terbesar di Jiangjiang, Wan Yanbin. Benarkah? Terima kasih Bos Kuang, tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Jangan berjanji terlalu cepat. Semua polisi anti narkoba di Jiangjiang sedang mencari Wan Yanbin. Sampai sekarang masih bebas berkeliaran. Tapi kali ini kita punya kesempatan baru. Wan Bin tidak pernah berjualan narkoba di Liangjiang. Tapi sekarang Bing Lan muncul di Liangjiang. Ini menunjukkan entah cara berjualannya yang berubah, atau... Maksudmu anak buahnya berkhianat? Ya, apapun itu. Kita punya banyak petunjuk. Serahkan padamu interogasi dengan baik sopir itu. Ya. Baik. Sekarang apa yang kutanya kau jawab. Dari mana paket narkoba ini? Aku beli dari seseorang bernama Kiaoer. Aku hanya tahu namanya Kiaoer. Aku selalu suka barang ini. Dulu sering beli dari anak buahnya. Lalu dia tahu aku punya uang. Jadi dia khusus menyediakan untukku. Aku punya nomor HP-nya. Kalian pura-pura mau beli, bilang saja aku yang kasih tahu. Dia pasti akan muncul, Pak. Ini bisa dianggap membantu mengurangi hukuman, kan? Wan Yanbin. Kita semua tahu dia adalah bandar narkoba besar di Liangjiang, terutama menjual Bing Lan. Tapi selalu tidak ada bukti. Alasan utamanya adalah dia tidak pernah berjualan di daratan sampai orang ini muncul. Dalam daftar anggota grup Wan Yanbin yang kita ketahui, tidak ada namanya. Tapi sekarang dia berjualan Bing Lan di pusat kota Liangjiang. Jadi apakah ini perubahan cara berjualan grup bandar narkoba? Atau ada rahasia lain? Kita harus menangkapnya untuk tahu. Mungkin juga bisa menemukan titik terang baru untuk membongkar grup Wan Yanbin. Sekarang kita sudah punya kontak Kiaoer. Dalam waktu dekat akan menghubunginya. Sebagai pembeli narkoba Chen Liang dan Fang Fei, kalian berdua satu tim. Chang Ani Pench Pungkin Delaware. Sisanya serahkan pada aku dan tim An. Gaya cukup besar mobil-mobil mewah hilir mudik. Bukan sembarang orang. Mereka yang tidak punya pekerjaan tetap. Berhubungan dengan dunia hitam, jangan sembarangan bicara. Benar, pantas saja. Tenang saja. Aku nggak kayak Wan Yanbin, si anjing bajingan itu. Di luar kelihatan baik-baik aja. Tapi dalamnya busuk semua. Gue udah bantu dia banyak hal. Ngebantuin dia sampai taruhan nyawa. Akhirnya. Dia malah nggak muncul-muncul. Kura-kura sembunyi aja nggak sepengecut itu. Ini bukan si Taizi ya? Salah. Mantan Taizi ye bener. Omong kosong lo tadi buat siapa? Lo emang bejat banget.
Pasti satu kata pun nggak ada yang kelewat. Semua buat lo. Berani lo ngomong lagi. Ngomong di luar. Jangan ganggu abang gue. Ayo ayo ayo. Kalau kalian mau denger. Bos kalian Wan Yanbin. Julukuma anjing sampah. Di bawah kaki bapak gue. Bajingan lebih rendah dari anjing babi. Lo pikir bapak lo masih hidup? Hajar dia. Udah jangan hajar lagi. Jangan sentuh dia. Pergi. Jangan hajar. Ayo siapa lo? Cari kursi dulu. Berantem di depan altar orang keterlaluan ya? Urusan lo apa? Lo tahu siapa gue? Berani lo ikut campur? Hajar dia. Kenapa nggak hajar lagi? Lo hebat juga siapa nama keluarga lo? Gue Wu. Wu? Bukan Wu yang nggak punya aturan kan? Gue traktir makan yuk. Sebagai ucapan terima kasih udah nolongin gue Wu ga. Oke deh. Ayo. Ayo. Ada apa? Kalau semua kayak lo yang bikin gue tenang. Gue malas marah-marah sama mereka. Marah-marah bikin sakit hati nggak baik buat kesehatan. Udah nggak usah bahas itu lagi. Kitian tuh ada masalah nih. Dia pergi ziarah ke Zoufiu dan berantem sama orang kita. Dia pergi ziarah ke seorang polisi. Kamu bilang nggak dia ini otaknya ada masalah? Dijualin orang malah bantu ngitung duit. Kalau menurut aku sih, mending sekalian ibunya juga dihabisin. Kita nggak perlu ribut sama polisi yang udah mati. Dia cuma nenek-nenek jompo nggak bakal ganggu kita. Lagian di sekitar tempat duka, pasti ada polisi yang ngintip. Sekarang belum ada yang tahu kalau Zoufiu mati. Ada hubungannya sama kita di saat kayak gini. Kita nggak perlu cari masalah. Ada benarnya juga. Kamu ini cantik pinter lagi. Nggak heran kamu dimanja. Orang kita ngapain ke tempat duka? Bukannya kamu suruh mereka di rumah aja. Aku udah bilang tapi mereka nggak tahu. Kalau Zoufiu itu polisi, aku rasa mereka cuma pengen lihat-lihat. Ketemu Kitian lagi marah-marah di tempat duka. Ya udah berantem deh. Tapi nggak apa-apa. Zoufiu kelihatannya kerja buat kamu. Ini malah bisa bingungin polisi. Anak ini ternyata setia juga siapa yang ngelakuin. Kasih hadiah deh. Hadiah apa? Mereka malah dipukulin sama orang lain. Sampai lari terbirit-birit. Orang itu jago kayaknya bukan orang biasa. Tahu nggak asalnya dari mana? Nggak tahu mukanya asing. Katanya namanya Wuju. Datang dari Ruili. Mau aku selidiki nggak? Selidiki harus jelas. Kitian bukan orang biasa semua gerak-geriknya. Aku harus tahu. Kamu lihat sendiri. Ada apa? Bisnis perusahaan kan kamu yang ngurus. Kok di Liangjiang ada Bing Lan? Aku nggak tahu. Beneran nggak tahu? Lu bilang nggak tahu terus gimana? Tahu nggak ini bikin aku kerepotan?
Aku sekarang juga bantu cari tahu. Nggak usah Jingji. Ini kamu yang urus. Carry tahu siapa yang making Geji buta. Bagaimana dia mendapatkan Ice Blue? Setelah jelas bunuh seluruh keluarganya sampai habis. Ya, Selamat datang Tuan, selamat datang dua orang ya. Silakan masuk silakan. saat berpelukan, sudah tidak ada kehangatan lagi. Bagaimana? Bukannya kamu mau ajak aku lihat kota populer? Kenapa ke sini? Ya kota populer. Kota populer biasanya di mana para selebriti. Di bar jadi. Hari ini kamu makan dan minum enak di tempat para selebriti. Kita tidak pulang sampai mabuk. Sopir tua. Sopir tua sih tidak juga. Tapi sebelumnya aku sering ajak Zoug ke sini. Dia kayak kayu tidak seru. Seperti biasa paket minuman keras. Jangan-jangan aku tidak mau minuman keras. Banyak alasan. Minum bir aja boleh kan? Haus banget Tuan minuman Anda. Ayo. Ayo minum satu. Kamu bilang Zouge juga suka ke sini. Laki-laki. Siapa yang tidak punya beban? Makan ya makan, main ya main. Kalau waktunya kerja kita juga kerja. Kalau selalu tegang suatu hari pasti hancur. Benar kan? Masih beban. Kamu selalu sebut Zouge, kamu kenal dia. Tidak kenal. Tidak kenal terus sebut dia kenapa? Ini kan kamu yang sebut tadi, aku cuma tanya. Tapi jujur. Aku sekarang agak takut. Kamu jago bela diri, takut apa? Seharusnya orang lain yang takut sama kamu. Kamu bilang Zouge juga jago kan? Tapi dia di Lianjiang akhirnya juga tidak bagus. Aku takut seperti dia. Dia salah ikut orang. Ikut sama Wan Yanbin itu. Kalau dulu dia ikut sama aku, tidak akan berakhir seperti ini. Kige sudah lama tidak datang. Mau kemana cari rezeki? Zouge mana? Kenapa tidak lihat dia? Kamu sibuk dulu aja deh. Nggak lihat lagi ngurusin hal penting nih. Zouge. Bikin mood jadi jelek, yuk minum. Ayo kita bersulang. Bos, Yawen mau balik nih. kayaknya besok dia masih ada kontes kecantikan. Udah dibilangin jangan pergi dia ngeyel, kalau ada apa-apa gimana? Kadang sifatnya emang keras kepala. Kamu kan tahu, Nona memang suka berbeda sendiri. Lagi pula kan dulu istri kamu tinggal di sana. Oh ya bos, dengar-dengar Kitian kemarin lagi ribut sama orangnya Wan Yanbin. Anak ini emang suka cari masalah. Aku cuma mau dia hidup lurus, tapi kenapa? Selalu bergaul dengan preman. Parah nggak? Alhamdulillah, Kitiannya ada yang bantu. Perhatiin dia baik-baik, kalau ada apa-apa lapor ke aku. Siap. Mereka udah datang. Maaf lama nunggu, aku perkenalkan. Kuo Xiao lulusan terbaik dari Universitas Kepolisian, kelas gantengnya kampus. Elve Ting jago komputer dari kantor kota. Hai, nama aku Chen Liang. Hai, aku Feng Fei. Kalian temani teman baru, kenalin sama lingkungan kerja. Aku cari Zhao dulu ya. Siap. Ayo aku kenalin sama lingkungan. Nggak usah, aku dulu pernah magang di sini. Tahu jalannya ya kan? Kenapa aku nggak pernah lihat kamu sebelumnya? Soalnya aku datang lebih awal dari kamu. Liang Bro VSIS, aku duluan ya, bye. Ini bukan ini. Ini gimana sih sombong amat? Dia punya alasan buat sombong, kamu nggak tahu ya? Dia kan lulusan terbaik dari Universitas Kepolisian. Kelas gantengnya kampus kita semua kan teman kerja. Sering ketemu, kenapa sih? Nggak tahu deh, An kepikiran apa ngerekrut orang kayak gini. Jangan marah-marah deh, pasti ada alasan An ngajak dia. Ayo kerja-kerja. An masuk. Gimana? Kiawar ini. Sudah aku kirim informasi transaksinya. Tapi dia sangat hati-hati belum membalas.
Sabar dulu. Bandar narkoba ini mengambil risiko besar, bukankah itu demi uang? Lagi pula kita menghubunginya melalui kenalannya. Pasti dia akan tergoda. Aku khawatir dia tahu detail kasus narkoba ini. Ada pesan masuk. Dia tergoda jam 12 siang. Tamon Pusat 2 Sungge Emu untuk transaksi. Sudah kubilangkan, orang mati demi uang nafsu akan keuntungan, mari kita bersiap. Oke, memang hebat Anda. Aku terlihat tua ya? Bukan maksudku Anda terlihat muda. Kerjakan saja tugasmu. Aku lihat telingamu. Lihat apa lagi, ada apa ini? Hei, sudah 1 jam aku menunggu kamu bercanda ya, di mana kamu? Kenapa buru-buru? Lihat di pagar sebelahmu ada tali pancing. Lewat putar balik. Jalan terus. Pilar ketiga. Kamu bercanda ya, cuma segini. Ini bukan untuk dijual kepadamu. Coba hisap dulu 2 kali. Jangan bercanda. Aku beli ini untuk dijual lagi. Bukan untukku sendiri. Kalau tidak hisap, bagaimana aku tahu kamu bukan polisi? Kalau tidak hisap berarti polisi di jalanan semua polisi. Kamu gila ya? Jangan banyak bicara, hisap atau tidak. Kalau tidak hisap, aku pergi. Di sini bagaimana aku hisap? Di tempat umum begini banyak orang hitung sampai 3. Kalau tidak hisap, aku langsung pergi. Tunggu Mas. Di rumahku. Adikku yang mau hisap ini. Adikku sudah bertahun-tahun hisap ini. Aku mau bawa dia ke rehab tapi ibu tidak setuju. Bahkan sampai menangis dan mengancam bunuh diri. Aku terpaksa. Aku keluar beli ini untuknya Mas. Aku mohon bilang harganya, aku beli. 2, jangan. Aku hisap aja deh. Ini benda ini besar banget. Gimana caranya hisap ini? Tim An ketemu. Di sini. Semua kelompok perhatikan, kelompok C siap siaga. Menuju arah jam 9. Lihat ada apa di wajahku. Ini aku nggak bakal kasih tahu. Kejar. Jagain dia. Siap.
Lu nggak apa-apakan Kuo Shao? Berhenti. Kiaor. Berhenti. Kiaor. Jangan lari, berhenti. Kiaor. Minggir. Jangan lari. Minggir. Berhenti. Serem banget ya perkelahiannya. Bawa pergi. Ayo awasin baik-baik. Kesana, awasin. Oke. Tim An kebetulan banget ya. Lu yang lempar botol bir ya? Terima kasih. Gak usah terima kasih, warga yang peduli aja. Aku kasih saran deh. Kedepannya jangan dekat-dekat sama orang kaya gitu. Tim An, maksud lu apa sih? Lu ngomongin siapa? Nangkap maling harus ada buktinya. Polisi nggak bisa sembarangan nuduh orang kan. Kalau lu berani ngomong sembarangan di depan temen-temenku lagi, awas aja aku laporin lu pencemaran nama baik. Hei nak, aku kasih tahu ya. Orang yang bersih nggak takut dituduh. Kalau lu nggak ada masalah ngapain lu panik? Mau laporin kami silahkan aja. Aku cuma takut masa lalu lu. Nggak tahan diusut, kalau lu pinter diam aja. Tahu nggak? Pak Polisi. Kita semua warga yang peduli kok. Dan baru aja bantu kalian tangkap penjahat. Apakah polisi di sini suka membalas budi dengan kejahatan? Kamu juga ingin ikut dengan kami? Sudah cukup. Sudahlah, Kapten Zhao. Pertama, membantu polisi adalah tanggung jawab dan kewajiban seorang warga negara. Kedua, semangat berani melawan kejahatanmu tentu saja patut dipuji. Maksud perkataanku tadi sebenarnya untuk kebaikanmu. Jika kamu tidak tahu atau tidak mengenal seseorang, sebaiknya jangan terlalu dekat dengannya. Terima kasih atas peringatannya, tapi aku percaya pada saudaraku. Tidak perlu repot-repot. Ada waktu lebih baik berlatih. 1-2 penjahat kecil saja tidak bisa ditangkap. Masih berani ceramah pada orang lain. Ayo kita pergi. Sungguh musuh bertemu di jalan sempit. Polisi wanita itu kamu kenal? Wanita itu bernama Aning. Dijuluki bunga polisi unit narkoba. Katakan dari mana narkobanya? Ini transaksi keberapa, siapa atasannya? Pak Polisi, Anda bertanya pada saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya hari ini hanya bosan ingin jalan-jalan. Tahu-tahu Anda langsung menangkap saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan.
Mengapa Anda tidak percaya? Lagi pula Pak Polisi. Tangkap pencuri harus ada barang bukti, tangkap selingkuh harus ada pasangannya. Di tangan saya, tidak ada barang yang Anda cari. Jadi Anda salah tangkap. Nak, saya sarankan kamu jujur mengaku. Siapa yang memaksaku pakai narkoba di telepon tadi? Mau dengar rekamannya? Memaksa pakai narkoba saya mengerti. Saya ini suka menonton film atau serial TV, terutama genre polisi dan penjahat. Dan saya suka bermain peran. Tadi di telepon saya hanya bermain dengan Anda. Semua hanya bercanda itu. Bukan narkoba. Itu hanya camilan buatan saya sendiri. Kalau tidak percaya bisa tunggu hasil tesnya, nak. Kamu pikir polisi bodoh ya? Melawan hukum hanya akan berakhir buruk. Sudahlah Kapten Zhao, jaga disiplin. KOR, saya sudah kasih kesempatan. Kamu sendiri tidak menghargainya. Kalau kamu terus nekat seperti ini, kamu akan menyesal. Saya hanya bisa bilang sampai di sini. Kamu baik-baik saja. Pak Polisi, saya tidak menjual narkoba. Saya juga tidak melawan hukum. Tidak percaya? Silakan cari di rumah kami. Ini tidak perlu kamu beritahu kami. Tim An, bagaimana? Hasil identifikasi sudah keluar, apakah itu narkoba? Tepung dicampur glukosa. Dia benar-benar licik, dia pikir seperti ini bisa lolos dari hukuman hukum. Siapkan surat perintah penggeledahan, meskipun dia sudah siap tetap harus pergi. KOR, rumah ini masih ada bagian mana yang belum kita periksa? Cari lagi. KOR ini bisa sembunyi di mana? Apakah dia punya basis kedua? Tidak tahu. Tapi kalau kita masih tidak menemukan apa-apa, kita harus melepaskannya. Cari lagi dengan teliti, saya tidak percaya. KOR ini bisa menyembunyikan barangnya sampai ke langit. Langit. Tim Zhao, buka kipas ventilasi itu. Baik. Tim An, benar ada sesuatu. Kamu hebat, kalau bukan karena kamu, KOR ini bisa bebas berkeliaran. Ayo pergi. Pergi. Ini ditemukan dari rumah sewaanmu. Bagaimana sekarang seharusnya mengaku? KOR, menurut hukum negara kita, menjual narkoba lebih dari 50 gram adalah hukuman mati. Lihatlah semua ini. Cukup untuk membuatmu mati beberapa kali. Suka-suka. Saya KOR, dalam hidup ini makanan enak. Saya sudah makan mainan seru. Saya sudah main wanita cantik, juga sudah banyak saya tiduri. Saya sudah cukup. Kalau kalian mau bunuh-bunuh saja, saya tidak peduli. Baik. Tidak ada orang yang tidak takut mati, kecuali dia punya sesuatu yang lebih penting dari hidup. KOR, kamu seorang pengedar narkoba. Apa yang membuatmu tidak takut mati? Tenang saja, kami akan segera menemukan alasanmu.
Bos, barang sudah aman keluar gudang. Sebarkan perintah kali ini. Semuanya harus lebih berhati-hati. Siapa yang berani membuat masalah lagi? Aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari mati. Ya, Apakah sudah menemukan siapa yang mengirim barang di Liangjiang? belum. Teruskan pencarian. Jangan biarkan kista kecil berubah menjadi tumor. Aku mengerti. Tim An sudah larut malam masih di sini. Di sini juga hanya ada dinding. Tidak ada bedanya. Lagi pula, sikap KOR yang tidak takut pulang malah lebih bikin sesak. Sudah larut, cepat pulang dan istirahat. Lagi pula KOR, tidak akan lari, besok kita interogasi lagi. Tahu saja kalian berdua belum pergi. Ayo kita makan malam. Makan terus, kamu cuma tahu makan. Tugas ringkasan yang aku berikan sudah selesai belum? Kalau belum selesai, kami makan tanpa kamu. Kamu tinggal sendiri. Tim An lihat guruku tidak mengizinkan makan. Sudahlah, tim Zhao rawat tunas baru kita dengan baik. Jangan menakut-nakuti orang. Ayo makan malam. Lihat guruku, Tim An sudah bilang. Kalau Tim An sudah bilang ayo pergi. Ayo kita bersama ambil tas. Pergi pertama-tama. Mari kita sambut hangat Elve Tingting dan Kuo Xiao resmi bergabung dengan keluarga besar tim 11 kita. Minum satu selanjutnya. Menangkap KOR adalah awal yang baik, semua sudah bekerja keras. Teruskan semangat. Teruskan semangat. Ayo semangat. Makanlah. Sebenarnya aku merasa ini memalukan. Orang luar yang menangkap KOR, apa-apaan ini? Sudahlah, Bisik-bisik apa, kamu bilang siapa? Kuo Xiao. Siapa yang aku bilang, dia yang tahu. Berani kamu ulangi. Kuo Xiao. Ulangi lagi, kenapa? Chen Liang duduk. Chen Liang duduk. Semuanya makan dengan tenang ya. Jangan sampai kasus belum selesai malah jadi bahan tertawaan. Apa sih kalian ini, kan teman sekerja? Perlukah begitu? Makan. Masuk. Ada apa? Sao Tim sudah menemukan. KOR ternyata setiap bulan rutin mentransfer ke sebuah rekening. Pemilik rekeningnya siapa itu? Ibu KOR. Ibunya sakit, dirawat di rumah sakit, aku sudah telepon ke rumah sakit. Dia bilang penyakit ibunya sangat spesial. Setiap bulan butuh biaya pengobatan yang besar. Menurutmu dia jual narkoba? Mungkin, karena daripada nebak-nebak mending kerja. Kamu sibuk dulu ya. Baik. Bibi. Aku datang menjenguk, bawa buah-buahan. Siapa? Aku ini Lazy. Bibi, gimana kabar, kesehatan baik kan? Duh, aku ini. Mata sudah rabun jadi nggak kenal orang. Siapa kamu? Bibi, cepat berbaring. Lazy teman sekelas KOR. Dulu waktu SMP sering makan di rumah Bibi, ingat enggak? Sejak aku sakit. Hal-hal dulu sudah lupa hampir semua. Aku cuma ingat anakku Erwa. Kamu? Erwa yang suruh kamu datang. Iya, dia bilang akhir-akhir ini sibuk banget. Jadi suruh aku datang menjenguk Bibi. Takut Bibi kangen sama dia. Aku sudah lama nggak ketemu dia. Telepon pun nggak ada. Kayak dulu waktu kecil. Pergi begitu saja. Nggak bilang apa-apa. Nggak sopan, nanti aku ketemu dia bilangin dia. Bibi di rumah sakit gimana, ada yang jaga nggak? Dokter bilang. Erwa setiap bulan transfer uang. Dia juga nyari orang khusus buat jaga aku. Katanya sebulan bisa sampai puluhan juta. Penyakitku ini. Buat anakku. Nambahin masalah banyak.
Jangan bilang begitu, jangan juga berpikir begitu. Xiaoyar pasti akan sedih kalau tahu. Aku malah berharap dia sedih mendengarnya. Tapi aku bahkan tidak bisa melihatnya. Lazy. Kalau kamu bisa menghubungi Qiaoer, suruh dia datang menjengukku. Kalau aku mati, dia juga harus pulang untuk mengantarku, bukan? Bu, jangan terlalu pesimis. Tentang kondisiku sendiri, aku tahu. Aku tidak berharap bisa sembuh. Aku hanya ingin sebelum aku pergi, bisa bertemu dengan anakku. Aku sudah puas. Andui. Bagaimana sudah bertemu dengan Ibu Qiaoer? Sudah. Bagaimana kamu tahu aku pergi ke rumah sakit? Bagaimana aku tidak tahu, ada petunjuk saja tidak bilang. Sendiri pergi ke rumah sakit, bagaimana? Kamu mau merebut jabatan jadi ketua. Tentang jadi ketua aku tidak tertarik. Tapi aku ingin jadi pria di belakang ketua. Pergi sana bicara serius. Dia mau bekerja sama. Mau bekerja sama juga bagus. Aku tidak berani memberitahunya tentang Qiaoer. Kenapa? Ibu itu sudah tua, penyakitnya juga parah. Aku takut. Itu repot, sekarang kita harus bagaimana? Bisa bagaimana lagi? Kalau mau membuat Qiaoer bicara hanya bisa begini. Baru saja kamu bilang tidak ingin ibu tahu tentang dia. Kita bisa sebaliknya. Biarkan Qiaoer tahu kondisi ibunya sekarang. Hanya bisa begini. Tidak apa-apa. Aku punya video ingin kamu lihat. Anak ibu merindukanmu. Kalau kamu lihat, pulanglah menjenguk ibu. Ibu tidak punya banyak waktu lagi. Anak, kamu dengar tidak? Telepon ibumu. Halo, kamu ya? Apakah itu Erwa? Mama, ini aku. Lazy tidak bohong padaku. Dia benar-benar membantuku menemukanmu. Dia sungguh orang baik. Mama. Aku. Mama, aku hanya terlalu sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk mengunjungimu, jangan khawatir. Tunggu sampai aku menghasilkan uang. Aku pasti akan kembali untuk menemuimu. Anakku, asalkan kamu baik-baik saja, Mama sudah lega. Kamu harus ingat, makan tepat waktu ya. Mama. Aku harus rapat di kantor. Rapat-rapat. Kami sudah bertanya ke dokter yang merawat. Meskipun ibumu sakit parah, tapi kondisinya sudah terkontrol, belum ada tanda-tanda memburuk. Jika kamu ingin sisa hidupnya bisa tenang, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Mama, aku minta maaf padamu. Mama. Aku minta maaf padamu. Ini salahku. Aku salah jalan. Aku bisa bekerja sama dengan kalian. Tapi aku punya 2 syarat, katakan. Kalian harus jamin keamanan ibuku. Aku terlalu kenal orang-orang itu. Mereka kejam, sebelumnya aku tidak bilang. Karena aku tahu. Kalau aku bilang mereka pasti akan menyakiti ibuku. Bisa, kami akan mengajukan untuk memindahkannya ke ruang perawatan khusus di rumah sakit milik polisi. Menempatkan penjaga khusus pasti akan melindunginya. Kedua, rawat dia. Rawat dia sampai akhir hayatnya dia. Dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Kalau kalian setuju denganku, aku
Aku setuju dengan semua permintaanmu. Setidaknya ibumu sudah kenal Lazy ini. Tapi kamu harus mengatakan semua yang kamu tahu. Mengerti. Atasanku namanya Laubai. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Kami selalu berkomunikasi lewat telepon. Setiap kali mau mengambil barang, dia akan memberitahuku lewat telepon. Suruh aku ambil barang di tempat yang ditentukan. Lalu taruh uangnya di tempat yang dia tentukan. Dia akan segera menyuruh orang mengambilnya. Uang sebanyak itu. Kamu benar-benar nggak pernah tergoda? Bilang nggak tergoda bohong. Tapi begitu aku ingat. Apa yang terjadi sama Sanggou yang ngajak aku gabung? Aku nggak berani tergoda lagi. Kamu bilang Sanggou dibunuh sama Laubai? Aku udah lama nggak ketemu Sanggou. Kukira dia udah berhenti. Tapi kemudian aku dengar orang bilang, Sanggou karena nyuri uang Laubai. Ditangkap sama Laubai. Dipotong-potong terus dikasih ke anjing. Mayatnya aja nggak ada. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku mikirin ibuku kalau aku mati. Siapa yang bakal ngurus dia? Andui belum pulang ya? Gimana kasusnya? Aku cek waktu yang disebut KOR. Memang sebelum Laubai muncul. Nggak pernah ada narkoba biru es di Liangjiang. Laubai yang jual biru es di kota Liangjiang. Betul. Dan cara dia nyebarin barangnya sangat rahasia. Nggak kayak disuruh sama Wan Yanbin. Artinya, ada bawahannya Wan Yanbin. Jadi kita harus cepat. Wan Yanbin mungkin udah sadar ada orang dalam yang berkhianat. Kalau dia tahu itu Laubai pasti dia bunuh. Nanti usaha kita sia-sia. Tangkap Laubai sebelum dia ditangkap paksa, dia kasih bukti Wan Yanbin jual narkoba. Kamu pikir dia punya bukti Wan Yanbin jual biru es? Dia berani-beraninya nyuri barang Wan Yanbin. Pasti ada cara buat selamat. Sayangnya sekarang kita cuma punya kesaksian Kiawer. Nggak ada petunjuk soal Laubai. Tapi kasus ini juga nggak bisa cepat selesai. Jangan buru-buru dulu. Kamu sudah begadang beberapa malam, lingkaran hitam di matamu sudah keluar. Pulanglah lebih awal dan istirahat. Aku yang akan jaga. Kasus belum selesai, mana berani aku pulang. Tim An, Fang Fei, kamu kok belum pulang janjian sama tim Zhao? enggak, aku lihat kalian kerja keras. Aku sengaja bikin makanan malam buat kalian. Tim Zhao lihat muridmu ini biasanya sembrono, tapi sebenarnya dia paling perhatian. Steak ini aku nggak lapar. Mungkin kamu yang makan. Tim An aku minta. Chen Liang ditukar ke timku. Fang Fei aku kembalikan, nggak sanggup beneran. Setiap hari cuma makan, kamu mau bikin aku gemuk ya? Aku sudah kenyang, kamu ambil saja. Kamu ini gimana sih, orang sengaja bikin? Kamu bilang nggak makan ya nggak makan, nggak kasih muka sama sekali. Aku mau cari data. Lihat orang ini. Kamu nggak tahu menghargai. Orangnya sudah pergi, cepatlah temani. Aku temani dia buat apa? Menemani anak itu tugas ayahnya, aku bukan ayahnya. Tapi kamu kan gurunya, lagi pula kamu juga mau pulang. Antar dia pulang bareng. Antar dia? Siapa yang antar kamu? Bukan aku, naik metro aman kok. Naik metro nggak bagus, tiap stasiun pasti berhenti. Mobilku ini bagus, aku antar kamu pulang. Fafe, nggak usah cari data lagi, kamu pulang saja. Tim Zhao bilang mau antar kamu pulang, aku duluan ya. Beneran guru, kalau gitu aku maafkan kamu. Ayo. Bukan kamu pulang sendiri, bisa nggak pergi? Aku takut. Kamu takut apa? Kamu kan polisi. Aku takut.
Sakit, Wuju lepas. Lepas. Kamu tahu namaku Wuju. Aku juga tahu pekerjaanmu. Jangan khawatir, kita satu tim. Bagus juga kamu, gerakannya lumayan. Maaf bos, Kuang tadi agak keras. Ini salahku. Sudah tahu kamu polisi khusus, masih mau coba kemampuanmu. Aku ini cari masalah sendiri. Dua sungai begitu besar, bagaimana kamu bisa memperhatikan saya? Karena Kitian. Kitian. Dia adalah tokoh inti dari kasus yang sedang saya selidiki. Dia juga seorang pengedar narkoba. Sekarang belum. Tapi identitasnya sangat penting. Di dirinya, ada banyak hal yang diinginkan oleh para pengedar narkoba. Ketika kamu muncul di dekatnya, saya mulai menyelidiki, tapi saya tidak menyangka. Ternyata kamu adalah seorang polisi. Ini benar-benar takdir. Apa maksudnya? Saudara Wuju. Sekarang atas nama Kepolisian Dua Sungai, saya secara resmi mengundang kamu untuk bergabung dalam operasi kami. Mohon bantuannya sebagai agen penyelidik khusus. Untuk membantu kami menghancurkan sindikat narkoba ini. Agen penyelidik khusus. Artinya kamu akan menjadi mata-mata, berani tidak? Maaf, saya tidak tertarik. Kenapa? Pertama, posisi saya ada di kota Ruili. Tidak ada hubungannya dengan kepolisian Dua Sungai. Kedua, saya adalah polisi khusus. Sudah terbiasa berhadapan langsung dengan penjahat. Kalian menyuruh saya bergaul dengan penjahat. Menjadi teman Akbar ini terlalu sulit. Bukan gaya saya. Ketiga, saya baru datang ke Dua Sungai. Dengan Kitian hanya kebetulan bertemu. Dia belum tentu begitu percaya pada saya. Lagi pula saya tahu sedikit tentang dia. Meskipun ayahnya seorang pengedar narkoba, tapi dia sendiri hanya seorang preman kecil. Saya menjadi mata-mata di dekatnya tidak ada gunanya, hanya membuang waktu. Tentu saja, saya juga ingin mencari tahu beberapa hal tentang dia. Tapi saya rasa tidak lama lagi saya bisa mengetahuinya sendiri. Jadi maaf bos Kuang, saya tidak bisa membantu kalian. Kamu pikir Wan Yanbin tidak akan menyelidiki kamu? Wan Yanbin. Bos dari sindikat narkoba Binglan. Kenapa dia menyelidiki saya? Masih karena Kitian. Kitian bukanlah preman kecil, seperti yang kamu katakan. Identitasnya sangat istimewa. Apalagi setelah kamu muncul di dekatnya. Kamu begitu jago bertarung. Wan Yanbin mana mungkin tidak memperhatikan kamu. Tapi tenang saja, aku sudah menyiapkan semuanya. Orang yang menyelidikimu sudah berhasil kualihkan. Kalau dia tahu kamu polisi, kamu pikir dia akan membiarkanmu? Kamu pikir aku takut sama dia? Tentu saja kamu tidak takut, kamu begitu jago bertarung. Tapi, apapun yang ingin kamu cari dari Kitian, menyelidiki apapun, kamu sendirian menghadapi sebuah geng kriminal. Peluangmu berhasil sangat kecil. Satu-satunya kemungkinan adalah bergabung dengan kami. Apa sebenarnya rahasia Kitian ini? Mengapa Wan Yanbin begitu memperhatikannya? Masih belum bisa kuberitahu. Kecuali kamu bekerja sama dengan kami. Kamu sedang menawariku. Kita sama-sama polisi. Peraturan kerahasiaan kamu pasti paham. Tapi aku tetap tidak bisa bergabung dengan kalian. Kenapa? Aku tidak terlalu penasaran. Kalau tidak ada apa-apa aku pergi dulu. Anak ini memang punya karakter. Di pekerjaan kita ini ketidaksepakatan adalah hal yang paling dihindari. Sedikit retak saja. Bisa dimasuki oleh beberapa mata kucing. Sebuah sup yang enak bisa hilang begitu saja. Orang di sana juga harus belajar dari kesalahan. Kurasa mereka bosan dengan hari-hari baik. Otak mereka semua berkarat. Kalau saja sedikit lebih waspada, tidak akan sampai seperti ini. Bos, ini juga kesalahanku. Zhou Feiyu ini benar-benar licik. Bahkan bosnya sendiri tidak menyadarinya. Kamu juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kali ini, gagal masih ada kesempatan berikutnya. Selama orangnya masih ada, semuanya bisa diatasi. Kedepannya lebih berhati-hati, istirahatlah dulu. Bos aku. Kali ini,
Orang-orang lawan tidak bersih. Menimbulkan kerugian seperti ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Sembuhkan dulu lukamu baru rencanakan langkah berikutnya. Terima kasih bos. Keberuntungan datang membawa kebahagiaan dan cinta. Ayo cepat-cepat kalian cepat bawa ke sini. Sudah hampir selesai pindahin semuanya. Kalian pulang istirahat saja pasti capek. Sisanya biar aku dan Lawang yang pindahin ya sudah. Istirahat saja jangan khawatir gaji tetap dibayar. Sudah pergi-pergi. Pelan-pelan. Ayo kita usahakan selesai lebih cepat. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Cuma mau bantu saja. Barang sebanyak ini, kalian berdua, sampai kapan selesainya? Siapa yang minta bantuanmu? Cepat pergi. Selamat datang sudah pesan tempat. Tim minuman dingin cepat semua segera. Kepala tim kan sudah tidak ada es lagi, tidak bisa keluarkan hidangan. Teman-teman cepat hati-hati nanti dipotong gaji. Apa yang terjadi ada apa ini? Tidak apa-apa cepat panggil ambulans. Apa masalahnya? Baru saja, dapat pemberitahuan katanya ada restoran hotpot di pinggir kota. Terjadi kasus keracunan. Keracunan makanan kapan jadi urusan kita? Keadaannya jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Kita segera ke sana. Katanya tamu sedang makan hotpot tiba-tiba pingsan. Dibawa ke rumah sakit setelah diperiksa coba tebak. Laporan laboratorium menyebutkan di muntahan pasien ditemukan zat yang diduga narkoba. Aku segera ke rumah sakit. Baik. Bisa tolong jelaskan secara singkat penyebab keracunan pasien? Bagaimana kondisi pemulihan tubuh pasien? Beginilah keadaannya. Pasien yang dirawat malam ini. Semuanya makan es serut di restoran hotpot yang sama. Menimbulkan keracunan hingga pingsan. Di laporan diagnosa yang kalian pegang sudah jelas tertulis. Di dalam perutnya mengandung sinapin vanilin, ethylvanilin dan metamfetamin.
Kandungan ethyl vanilin yang tertinggi. Jadi saya curiga, es serut di restoran hotpot itu bermasalah serius. Harap kalian bisa secepatnya menyelidiki. Saya ingin minta tolong sesuatu. Silakan. Mengenai detail kejadian ini, sebelum semuanya jelas, saya minta Anda menyimpan rahasia ini dulu. Pertama, saya takut menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat. Kedua, kami juga khawatir akan mengganggu penyelidikan. Tapi tenang saja, kami pasti akan segera melacak dan menyelesaikan kasus ini. Oke, tidak masalah, saya akan lakukan seperti yang Anda katakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimana menurutmu dengan ini? Aku bilang ya. Apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Akan kusambut kamu dengan makanan dan minuman enak. Gimana? Pikirkan dulu. Tinggallah. Ah, sudahlah. Sudahlah apa? Aku tahu kamu masih khawatir ada bahaya. Begini saja. Aku ceritakan dulu tentang kakak sebelumnya. Sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Ayahku dulu jualan ini. Saat ayahku masih ada, dia menciptakan sesuatu yang baru. Ice Blue. Kalau ayahku masih hidup, mungkin dia akan menjadi raja es dunia. Tidak heran mereka memanggilmu pangeran. Tapi kemudian, suatu kali saat menjual narkoba, ditangkap polisi, ketahuan langsung. Lalu, ditembak mati di tempat. Saat itu aku baru 16 tahun. Baru aku tahu. Apa pekerjaan ayahku. Aku bilang ya kakak. Saat kami mengidentifikasi mayatnya, mata ayahku bahkan tidak tertutup. Kemudian, habislah semua harta. Kami jatuh miskin. Ibu juga tidak tahan dan pergi. Aku seperti anjing. Berlari ke sana kemari kelaparan. Masa-masa itu. Jangan dibahas lagi setelah itu. Di dunia ini, tinggal aku sendiri. Ini untuk membersihkan. Maaf ya. Itu bandar narkoba. Bukannya ini hal yang biasa. Aku akui itu biasa. Tapi masalahnya, dia dikhianati oleh si ayahku. Ayahku dikhianati oleh bajingan itu. Wan Yanbin. Ya. Dia itu. Kematian ayahku menguntungkan siapa? Dia itulah pembunuh ayahku. Dulu dia cuma anjing ayahku. Sekarang jadi bos di Liangjiang. Kamu terlalu berlebihan deh. Mas, walaupun ayahku tidak pernah mengizinkanku terlibat dalam hal ini, bukan berarti aku tidak mengerti apa-apa. Walaupun dia sudah pergi, masih ada yang mau memberitahuku kebenarannya. Sulit dipercaya. Hidupmu begitu berat. Ayo aku minum untukmu. Bagaimana dengan Zouge itu? Kami berdua, aku dan Mas Yu. Awalnya kami musuh bebuyutan. Wan Yanbin itu pengecut. Selalu menargetkanku. Awalnya dia juga dikirim Wan Yanbin untuk menggangguku. Tapi akhirnya kami jadi berteman.
Bahkan jadi saudara. Zouge itu orangnya jujur dan baik. Dia selalu melindungiku. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati di tangan Wan Yanbin itu. Aku sering minum dengannya. Tapi setiap kali minum, dia selalu terlihat sedih. Selalu menangis sendiri. Kalau tahu, dia pergi begitu tiba-tiba. Seharusnya aku berbicara lebih banyak dengannya. Kenapa tidak melihat Wan Yanbin? Datang untuk menghormati Zhou Feiyu, bukankah dia yang jadi bos? Saya tidak tahu. Zouge terlalu bodoh. Salah mengikuti orang. Kalau tidak ada orang yang bermarga Wan itu, mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Halo teman-teman wartawan. Saya adalah ketua dari grup perusahaan Jiayu. Ketua Dana Saham Jiayu Lin Jiayu. Grup Jiayu dan Yayasan Dana Saham Jiayu selalu memegang prinsip keadilan dan ketentuan moral dan kebajikan. Bersama-sama maju dan bekerja sama untuk mencapai kemakmuran. Secara fundamental menerapkan sikap pelayanan yang mengutamakan kepentingan klien di atas segalanya. Beberapa hari yang lalu yayasan kami baru saja merayakan ulang tahun yang kelima. Hari ini, saya juga beruntung mendapatkan dukungan dari kalian semua. Mendapatkan penghargaan khusus Dana Saham Terbaik tahun ini dari Asosiasi Dana Saham. Di sini saya atas nama perusahaan kami, atas nama yayasan kami, kepada Asosiasi Dana Saham. Kepada Selura, Masyarakat Dengen, Sangga-Sangga berjanji. Kami pasti akan terus berusaha lebih keras. Dengan kemampuan kami yang terbatas membalas budi kepada para klien. Terima kasih semuanya. Yawen semakin cantik. Saya kalau tidak berdandan, malu mengatakan saya adalah ayahnya. Tidak mungkin kalian berdua seperti kakak adik. Bicara manis. Selanjutnya adalah sesi jadwal kami. Para kontestan kami akan menampilkan masa muda dan pesona mereka, menunjukkan sisi terindah mereka kepada semua orang. Pada sesi ini para juri kami juga akan memberikan nilai berdasarkan penampilan para peserta. Kenapa kamu memaksa saya datang ke sini? Lin Yawen siapa selebriti? Kamu penggemarnya. Bukankah kamu minta saya jujur padamu? Latar belakang sudah saya ceritakan, karir kamu juga sudah lihat. Sekarang ini adalah bagian terakhir yang saya perkenalkan padamu. Cinta saya. Cinta Lin Yawen. Ya, kami teman sekelas SMA. Dia adalah putri sekolah kami. Boleh juga. Yawen semangat. Yawen. Yawen. Ini. Ternyata dia. Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Yawen. Yawen, aku di sini. Kamu bilang dia lihat aku enggak. Dokter bilang sudah beritahu pihak berwenang untuk menyelidiki. Jangan sedih, pemerintah akan memberi kita jawaban. Kamu gimana lihat kasus restoran hotpot ini? Terburu-buru ada yang ketahuan. Kita harus cepat duluan dari mereka. Jangan kasih waktu mereka menghancurkan bukti. Tapi sekarang kasus ini sudah terbongkar. Takutnya kalau lama-lama nanti bandar narkoba tahu jadi repot. Untungnya rumah sakit ini cukup kooperatif. Kalau enggak akibatnya bisa parah. Ternyata petunjuknya ada di restoran hotpot. Nah, sekarang kita harus berterima kasih sama restoran hotpot. Malah jadi panutan anti narkoba.
Sekarang waktunya bercanda pergi ke TKP. Kenapa? Rambutmu berantakan, jangan cuma fokus sama kasus. Jaga dirimu juga. Aku ini penting enggak? Ayo. Selanjutnya, saya akan umumkan pemenang hari ini. Kalian pikir siapa yang menang? Yawen Yawen. Yawen. Kayaknya Yawen kita dukungannya tinggi banget. Kalian pikir tebakan kalian benar enggak? Benar. Yawen Yawen Yawen. Memenangkan Miss Universe. Untuk babak penyisihan wilayah Lianjiang adalah Yawen Yawen Yawen. peserta nomor 7 Lin Yawen. Keren. Selamat untuk Yawen kita. Kak, kamu lihat enggak? Selanjutnya mari kita minta Yawen berkeliling arena. Terima kasih atas dukungan para penonton. Terima kasih untuk para fansnya. Dan terima kasih untuk para juri. Yawen Yawen Yawen. Selamat Yawen. Ini. Simpan ini. Cepat turun. Dah. Yawen Yawen Yawen. Yawen kamu yang terbaik. Yawen Yawen. Boleh juga. Keluarkan HP. Ayo pergi. Apa sih, kenapa kamu menarik saya? Kamu nggak lihat pas aku pergi dia nggak rela. Mau minum alkohol juga nggak perlu buru-buru. Aku cuma mau bilang sadar dong, kita udah di depan pintu. Devi, kamu nggak di sini. Apa sih Devi nggak Devi? Devi, aku ada di mana, urusan kamu apa? Banyak urusan. Halo. Oke, kamu di mana? Aku segera ke sana. Ada apa? Temanku ada urusan penting, mau ngobrol di klub malam sebelah. Ayo kita pergi bersama. Klub malam enggak deh. Klub malam kenapa? Bukannya kamu mau tahu tentang dunia persilatan di Liangjiang? Ayo. Oke, ikut kamu lihat-lihat. Aku jamin kamu bakal terkesima. Aku udah nemuin mereka siap bergerak. Kige. Xiaoya. Lama nggak datang. Yang di samping ganteng banget. Dia kenapa baru sekarang datang? Ganteng kan, teman deketku. Nomor 2 setelah aku. Hai ganteng. Kamu ada waktu nggak kita makan malam bareng yuk? Maaf, aku nggak suka makan malam. Kamu suka apa aku bisa penuhi. Boleh juga Wuga. Lumayan banyak cueknya. Kalian ngobrol aja dulu. Aku mau ke temenku dulu ngobrol bentar, nanti aku cari kamu. Ganteng udah kepikiran belum? Aku pulang jam 12 yuk barengan. Nggak usah, aku mau cari tempat buat nafas dulu. Kak, Datang? kok tiba-tiba inget sama gue hari ini? Udah lama nggak kontak, kenapa? Ada yang nunggak utang sama lo?
Siapa yang ada di belakang lo berani-beraninya nunggak? Lo tahu siapa di belakang gue masih berani macam-macam. Gimana lo tahu? Kalau gue nggak tahu hal segini masih pantas gue di jalanan. Kalau soal macam-macam, dia yang mulai duluan. Zouge mati karena bantu dia itu fakta kan? Gue cuma ngomong jujur buat Zouge kenapa? Kalau Wan Yanbin gak terima, ya jangan jadi bos lagian dia juga gak pantas. Dia cuma anjing ingkar janji. Lo pikir lo siapa? Lo masih ngira lo anak raja ya? Jangan pakai jaga-jaga sama Wan Bin. Ada beberapa kawan lama yang masih ingat bapak lo. Lo bisa semaunya. Kalau Wan Yanbin beneran niat bunuh lo, lebih gampang dari injek semut. Ya suruh dia bunuh gue. Berani suruh dia injek gue. Lo pikir dia nggak mau kalau bukan karena. Karena apa? Ngomong dong. Nggak ada apa-apa intinya jangan macam-macam lagi sama dia. Nggak ada untungnya buat lo. Lo pikir kalau lo nggak ngomong gue nggak tahu? Bukan karena formula Binglan. Bapak gue sama sekali nggak kasih tahu gue dia ngapain. Lo pikir dia kasih formula itu ke gue? Lagian kalau dia kasih formula itu ke gue juga nggak bakal gampang kasih ke orang itu. Sekarang lo aja belum punya istri. Gue lihat keluarga Ki bakal putus keturunan gimana lo berani ketemu bapak lo. Pokoknya lo diam aja. Jangan macam-macam lagi sama dia lo nggak ada apa-apanya. Sekarang nggak. Besok belum tentu. Siapa yang tahu besok? Lo cuma bisa ngomong doang. Bapak lo nggak bakal cuma ngomong doang. Kayak gini aja mau balas dendam buat bapak lo? Mimpi siang bolong. Iya gue nggak bisa ini itu. Jauh banget sama Wan Yanbin. Makanya lo ikut dia lama. Dia segitu hebat lo cari dia aja. Ngapain cari gue? Anda tidak takut saya akan membebani Anda Nyonya Wan? Tidak benar Anda bukan istrinya. Apa Nyonya Wan? Anda hanya mainannya saja mainan. Kitian diamlah Anda tidak punya hati nurani ya. Maaf kakak. Saya tidak seharusnya mengatakan hal itu. Saya memang brengsek. Sudahlah. Saya tahu Anda tidak nyaman Anda tidak bisa menerima. Saya bekerja di Wan Yanbin. Bukankah saya melakukannya untuk melindungi Anda? Anda harus selalu ingat apa yang saya katakan. Dunia ini berbahaya hati manusia sulit ditebak. Sudah kakak. Anda mulai lagi dengan itu. Setiap kali Anda serius, seperti ini saya ingin tertawa. Padahal Anda cantik. Tapi berpura-pura menjadi nenek tua yang galak. Oh ya teman saya masih menunggu saya di sana. Wujukan. Bagaimana Anda tahu? Wan Yanbin selalu menganggap Anda miliknya. Setiap gerak-gerik Anda pasti dia tahu sebenarnya. Wuju itu dia sudah menyuruh saya menyelidikinya. Bagaimana hasilnya? Dia memang pelatih di klub kebugaran Ruili. Tapi sudah dipecat. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tidak berpikir dengan Wuju. Anda bisa membalas dendam pada Wan Yanbin kan? Saya tidak sebodoh itu. Tapi dia memang hebat. Dan dia baik pada saya berteman dengannya. Hanya ada manfaatnya tidak ada ruginya. Tidak bodoh saja hal-hal yang lalu. Sudah berlalu. Sekarang yang terpenting Anda harus hidup dengan baik. Sudah datang. Anda pergi bersama teman buka kamar saja. Bersantailah. Bagaimana kalau Wan Yanbin tahu? Tidak apa-apa di sini saya yang berkuasa. Baik. Maka hari ini, saya akan menikmati di sini. Pergilah selalu ingat kata-kata saya. Jangan setiap hari dianggap angin lalu. Sudah tahu. Pergilah sudah berlalu. Bukannya Anda bilang tidak akan ada masalah kan? Sekarang di internet. Foto-foto ngebut mabuk bertebaran semua orang tahu. Binglan sudah masuk Liangjiang, apa kamu mau bunuh aku? Tenang aja. Di kota ini ada jutaan orang. Siapa yang tahu kalau Binglan itu kita yang jual? Wan Yanbin. Wan Yanbin pasti lagi cari kita kalau dia tahu. Kita yang curi barangnya dan jual. Dia pasti nggak bakal kasih kita selamat. Kita udah lakukan dengan sangat rahasia.
Nggak gampang ketahuan. Lagi pula, aku udah ikut Wan Yanbin bertahun-tahun. Di tangan aku, ada banyak bukti dia jual narkoba. Kalau dia mau habisi kita, kita juga bisa bawa dia kehancuran. Nggak tapi kita sekarang udah deh jangan tapi. Udah dilakukan. Sekarang khawatir dan menyesal nggak ada gunanya. Semakin saat seperti ini, kita harus tetap tenang. Mulai besok, kamu ambil uangnya sedikit-sedikit. Aku cari jalur. Kita pergi ke luar negeri. Uang yang kita hasilkan, udah cukup buat hidup kita seumur hidup. Biar mereka cari hantu. Kalau udah di luar negeri kita aman. Iya ke luar negeri. Harus ke luar negeri aku mau ke gym. Orang-orang bilang anak buah Wan Yanbin jago. Tapi kamu dalam beberapa gerakan aja, udah bisa bikin mereka lari terbirit-birit. Asyik banget. Kalian siapa mau apa? Ambil uang selesaikan masalah. Ngapain kamu ganggu orang yang gak boleh diganggu teman-teman serang? Wah, ngapain masih di sini, cepat pergi. Kakak hati-hati. Serang. Kenapa nggak serang lagi? Semua pergi. Ayo pasti Wan Yanbin. Orang pengecut itu mau pakai tangan orang lain buat bunuh. Kitian udah selesai. Dia beneran ngira dia itu Kitian Dewa. Mau bikin keributan di sini. Aku benar-benar khawatir dengan kecerdasannya. Masa dia pikir kamu akan membantunya? Setelah ayahnya meninggal, hidupnya seperti anjing. Sekarang siapapun yang baik padanya, dia pasti akan memberikan segalanya. Tapi dia masih belum memberitahumu tentang resep itu. Kalau tidak, mendingan cari orang untuk membunuhnya saja. Kenapa buru-buru? Kalau dia punya resepnya pasti akan jadi milikmu. Aku berpikir begitu. Dulu Kitai selalu melarang Kitian menyentuh ini. Saat aku Kitai serangannya, begitu tiba-tiba dia mungkin tidak sempat memberikan resep itu kepada Kitian.
Kalau benar begitu tidak ada gunanya menyimpannya. Lebih baik habisi saja. Jangan lupa di dalam kita. Masih banyak yang ingat kebaikan ayahnya. Justru karena mempertimbangkan itu. Jadi aku menyimpannya sampai sekarang. Jadi, kita tidak boleh terburu-buru. Terlalu cepat justru tidak akan berhasil. Bos, aku baru saja menyuruh anak buahku mencoba orang yang bernama Wuju itu. Kakak Yu sudah memeriksanya. Dia cuma mantan pelatih bela diri yang dipecat. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak bisa tidak khawatir, dia kuat. Aku pikir dia setara denganku. Setara denganmu. Aku ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Ada orang seperti itu di sekitar Kitian. Aku khawatir dia akan menjadi hambatan dalam rencana kita. Baiklah. Kamu coba dia. Tapi jangan membuat kegaduhan. Tugas utamamu sekarang masih mencari si pengkhianat itu. Mengerti? Halo, selamat datang. Satu kamar standar. Mas. Menginap saja di tempatku meskipun tidak sebagus suite presiden. Tapi pasti lebih baik daripada ini. Lain kali saja malam ini tidur di sini saja. Kenapa takut aku memakanmu? Aku tidak takut. Saya sudah terbiasa hidup bebas dan santai. Paling benci merepotkan orang lain sudah cukup. Baiklah, kamu bebas saja. Saya pulang dulu. Oke, jalan. Ayo, ayo, ayo. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah menginap. Wuju, ini saya. Bos Kuang. Kamu masih mengikuti saya? Bukankah sudah saya bilang, saya tidak tertarik dengan tugasmu. Saya tahu kenapa kamu datang ke Liangjang. Saya tahu keraguan di hatimu. Jika kamu ingin mengungkapkannya, besok lusa jam 11 pagi. Datang ke Cafe House kantor kami, saya akan kirim alamatnya. Duduk. Lukanya bagaimana? Sudah hampir sembuh. Baru-baru ini ada yang bilang ke saya, ada orang lain menjual Ice Blue di negara es. Tidak mungkin. Bukankah Ice Blue sudah kita monopoli? Apakah dari pihak Wan Yanbin? Sekarang masih belum bisa dipastikan. Kamu turun dan selidiki hal ini. Tidak peduli dewa manapun, berani di negara es, mengganggu kue kita, harus mati. Kitai. Dulu kalau saja kamu menjual formulanya, kepada saya alangkah baiknya. Terima kasih banyak kalau butuh lagi cari saya. Tentu. Dah. Sobat, ada daging segar. Mau coba?
Syarat saya tinggi, jangan bawa barang kelas rendah. Untuk menipu saya asli kualitas terbaik. Beberapa kali lebih kuat dari barang biasa, kamu coba saja tahu. Mas, kenapa kamu datang? Saya tidak datang. Kamu pasti akan menghancurkan bisnis bos. Dia membawa Ice Blue. Sudah berjualan di tempat kita beberapa hari. Bos sudah tahu. Kamu tidak tahu. Ini kesalahan saya. Pastikan beri penjelasan yang jelas pada kakak dan bos.